Banyak tuduhan bahwa orang-orang Katolik menyembah patung. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Pater atas tuduhan ini dan buktikan secara biblis? Terima kasih. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan sekarang mereka pertanyaan itu, saya. Lili cukup. Baca kembali garis bawahi serakah. Garis bawahi kata serakah tadi, baca kembali. Siapa yang bekerja dengan keserakan? Ayat yang sebelumnya. yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi, kalau begitu, kalau pertanyaan begitu, menyembah patung dan sebelum masuk ke patung, kita bongkar yang kita namanya penyembahan berhala rohani yang ditekankan oleh Paulus. Salah satu poin penting itu adalah keserakahan sebagai penyembahan berhala. Kalau kita bongkar, barusan kita bongkar dari 2 Petrus tadi, bahwa penyembahan berhala itu dilakukan oleh siapa? Kerakusan itu dilakukan oleh siapa? Oleh guru-guru palsu yang memanfaatkan. Yang memanfaatkan ajaran itu untuk kepentingan perut mereka. Roma 16 ayat 17-18. Siapa yang mengajarkan itu dan mengajar itu untuk apa? Untuk serakah atau tidak? Oke. Roma 16, 17-18. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tahan dulu. Tipunya bagaimana? Pergi ke tanah suci. Jalan-jalan. Lalu sampai di sana, pergi ke situs Katolik. Foto, live, omong tentang situs Katolik. Ada satu pendeta yang pergi ke Amerika Serikat, dia pergi ke Mini Fatima. Foto di belakangnya itu miniatur dari Fatima. Ternyata bukan situs Protestan. Jadi penipuan di situ. Penipuan orang jemaatmu yang kecil yang kumpul uang, yang janji iman lah, yang itulah. Kamu pergi ke situs Katolik, itu bukan penipuan? Galang, itu bukan penipuan? Penipuan, Pater. Di situ itu bukan pendustaan untuk orang-orang kecil. Makanya keserakan itu, baca kembali tadi 2 Petrus 2 ayat 3 tadi. Karena serakahnya mereka buat apa? 2 Petrus 2 ayat yang tadi Nona. Karena serakahnya, garis bawah. Iya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi cari untung. Cukup. perbuatan mereka Cari itu untung. hukuman cukup. telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Cukup Lili, setiap ayat kita berhenti. Oke. Jadi Roma dengan kata lain, Paulus yang sama untuk isi perut dalam pengertian itu. Kembali serakah. Karena itu Paulus menekankan di Kolose 3 ayat 5 tentang 5 berhala. 5 penyembahan berhala. Sebelum kita masuk sedikit tentang patung, masuk melalui penyembahan berhala di dalam konteks perjanjian baru supaya sampai, kalau itu Paulus yang ahli kitab suci perjanjian lama tidak omong tentang patung sebagai berhala. Kenapa Protestan lanjut?
konsep orang Yahudi tentang berhala atau pesel adalah ilah-ilah lain. Bukan. Apakah Katolik pernah mengatakan, oh orang kudus ini kami punya Allah baru, oh Maria itu Allah? Tidak pernah. Oke. Kolose 3 ayat 5. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kembali lagi serakah. Karena bagaimana dengan keserakahan itu? Mereka putar balikan Injil Kristus. Atau Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 17 menjual, kata aslinya menjual Injil untuk kepentingan sendiri. Sudah dikatakan di sana. 1 2 ayat 17, kalau tidak 1 Korintus, 2 Korintus. 17. Nah, ya. Sebab kamu tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Galang, cari untung di sini sama dengan serakah? Marcel. Betul, Pater. Oke. Kata aslinya bukan cari untung. Kata aslinya menjual firman. Bender la palabra. Jadi diterjemahkan ke Indonesia halus sangat halus, mencari untung. Tetapi sebenarnya kata aslinya adalah merkansia, berarti menjadikan firman itu sebagai barang dagangan. Itu yang dimaksudkan seperti itu di dalam Yunaninya, aslinya seperti itu, menjadikan firman sebagai barang dagangan. Ini yang jadi persoalan. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, Paulus keras banget. Bagaimana mereka cari cari cara untuk menjual? Ya harus menganggap ibadat sebagai sumber keuntungan, kayak. Itu sudah ditegaskan oleh Paulus dalam 2 Timotius 6 ayat 5. Ya, 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Harus buat begitu. Ayat 6, ya memang benar. Memang ibadah itu kalau disertakan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab Tetapi kita tidak ayat- membawa sesuatu. Lili, setiap ayat berhenti dulu, oke? Sekarang ingat pendeta-pendeta. Iya. Ingat ayat 7 itu. Kalau mati tidak bawa apa-apa. Baca. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Karena itu tahan dulu. Nanti itu jam tangan namanya apa tuh? Rolex. Kalau dia khotbah pasti harus kasih tunjuk dia. Ini namanya serakah. Kasih tunjuk gitu. Ini kita jam tuh yang jual-jual di toko-toko kecil itu di pinggiran tuh. Begitu. Sama saja. Jam tuh untuk lihat waktu, untuk lihat jam berapa. Tidak untuk aneh-aneh. Oke. Jadi ada satu pendeta yang mati, bawa semua dia ke rumah. Bawa dia ke mobil. Ada, Pater. Paulus keras sekali di sini. Kalau begitu nanti Rolex yang dia punya itu waktu dia mati siapa yang ambil? Kubur juga kan? Diperebutkan pasti. Karena itu Paulus bilang begini, rasa cukup itu apa ayat 8? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang cari untung tuh ayat 9. Baca baik-baik ayat 9 yang cari untung.
You mute ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berapa kali mereka bertengkar antara pendeta, maaf ya, di viti-viti saja di kesian ya, yang tidak mau meninggalkan itu, apa namanya tuh? Yang kalau disuruh keluar dari sana tidak mau, terjadi percecokan di dalam aula ibadat. Saya tidak mau bilang gereja, itu bukan gereja. Oke, aula ibadat, ruangan itu bertengkar. Satu pendeta lagi khotbah diturunkan oleh pendeta lain. Itu kan bagaimana? Itu bukan pikir sabda Tuhan, bukan pikir firman Tuhan. Itu pikir apa? Pikir ayat 10-nya. Ini namanya keserakahan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena apa, Lili? Karena apa, Galang? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta Sebab uang, Pater. Kenapa? Karena itu keserakahan adalah penyembahan Berhala, Pater. Kenapa? Karena berapa kali Yesus masuk bait Allah dan di sana ada patung besar. Dan Yesus tidak bilang, runtuhkan itu. Tidak ada. Oke, 1 Raja-Raja 6 ayat mulai dari 22. Kita lihat, ada apa sih di bait Allah, oke? Karena itu ingat bahwa tidak ada satupun perjanjian baru omong tentang patung, oke, sebagai berhala. Oke. Hanya ada penyembahan berhala spiritual yang Paulus tadi omong di dalam Efesus 5:5 dan di dalam Kolose 3 ayat 5. Sekarang kita harus lihat apa sih isi dari bait Allah itu, karena Yesus nanti banyak kali masuk bait Allah. Dan orang-orang Kristen gereja perdana masuk bait Allah untuk mengajar, untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Dan di sana ada apa? Oke, 1 Raja-Raja 6 mulai ayat 22 ya, kalau salah. Iya, 22. 1 Raja-Raja 6:22. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Semoga jangan ada pendeta lihat itu. Kalau rumah yang dilapis emas, dia bilang jangan. Itu runtuhkan semua, tapi bawa ke satu rumah ya. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Lanjut. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Aduh, besar sekali. Lanjut, kerubim 10 hasta 4,5 meter tingginya dan lebarnya berapa? Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. 4,5 meter tinggi, 4,5 meter lebar. Dan ada berapa kerub? Lanjut. Lili. Kerub yang kedua adalah 10. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Ayat 31, di pintu-pintu ada apa? Oke, Lili, 31-32-nya. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub.
pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas juga pada Tahan dulu. kerup dan Dulu. Galang. Kalau ukiran kerup dan bunga-bunga dilapisi emas, itu jadi patung? Itu dikategorikan patung, Pater, karena 3 dimensi. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Bayangkan kau lihat ini pendeta masuk bait suci dan di luar itu ada ini gambar patung emas kerubim itu di pintu itu. Mereka bilang begini, runtuhkan itu, rubuh itu, bawa ke sebuah rumah. Tidak, Pater. Yang saya bayangkan ketika para pendeta membawa jemaat mereka ke Yerusalem, Tanah Suci, lalu mereka Waktu itu masuk masih ada bait suci. Bayangkan, waktu itu masih bait suci. ya, dan di Yerusalem Bayangkan, situ waktu banyak itu masih ada bait patung. suci. Anggap saya masih ada bait suci. Ada bait suci itu. Yang lihat Apakah pertama mereka apa? berani Di berbicara pintu seperti itu ke Pater? Saya agak ragu kalau mereka ngomong seperti itu tuh. Sekarang kita harus buktikan bahwa Yesus dan gereja perdana masuk bait suci. Ketika Yesus masuk bait suci, yang pertama dia dilihat di pintu adalah patung emas kerubim. Ketika dia masuk Kerubim. di dalam, dia akan melihat apa? Patung kerubim Patung 4,5 meter lebar, 4,5 meter tinggi. Dia lihat juga tabut perjanjian, yang di atas tabut perjanjian itu adalah 2 patung kerubim. Di seluruh dinding, kalau kita baca semua tadi dari 22 sampai 32, di seluruh dinding bait suci itu, tiang-tiangnya ada ukiran kerubim dan dilapisi emas. Dan sekarang pertanyaan kita, para pendeta, Yesus masuk bait suci atau tidak? Yang dia suruh robohkan itu patung-patung atau apa? Ini harus kita lihat. Matius 21 ayat 12. lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di Tahan dulu, Lili. halaman. Pelan-pelan, Lili. Yesus masuk atau tidak masuk tadi bait Allah? Lalu Pertanyaan saya dulu. masuk. Galang, Yesus masuk atau tidak masuk? Barusan Injil Masuk, dibaca. Pater, masuk. Masuk. Logika kita Masuk, yang dilihat Pater. pertama adalah patung emas di pintu. Oke? Kerubim. Betul. Logika pertama Objek-objek kita yang- Yesus sudah lihat. Nah, lalu dia masuk, dia lihat semua dinding dan tiang-tiang bait suci ada ukiran emas, ukiran kerubim dan semua yang dilapisi emas. Itu sangat logika. Kalau dia angkat muka dan dia lihat apa di sana? Dia lihat patung kerubim. Patung Ini logika. kerubim. Apakah Yesus ketika dia masuk itu dia bilang semua ini patung-patung itu berhala, runtuhkan semua, atau apa yang dia rubuhkan, apa yang dia banting semua? Baca kembali ayat itu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Uang lagi, uang lagi. Uang lagi. Karena itu akar dari semua kejahatan adalah cinta akan uang. Yesus tidak suruh banting semuanya itu kayak. Yesus tidak suruh robohkan itu patung-patung. Angkat buang itu patung emas dari kerubim itu yang dilapis emas itu. Angkat semua. Tidak. Yesus juru banting ini meja-meja penukar uang. Karena keserakahan adalah penyembahan berhala. Karena cinta akan uang ini adalah akar dari semua kejahatan. Karena itu beberapa saudara kita, orang-orang kita yang dari dalam meninggalkan imannya. Tadi 1 Timotius 6 ayat 10 sudah mengatakan itu. Jadi argumen pertama bahwa tidak benar bahwa Yesus mengatakan dia anti patung. Karena yang dibuat adalah masuk terus bait suci. Mau tahu? Tiap-tiap hari gereja perdana masuk bait suci. Kisah 2 ayat 47. Dan pastikah mereka tidak buta untuk tidak tahu bahwa di sana ada patung kerubim. Ukiran kerubim dari emas dan semuanya. Mereka tidak mungkin tutup mata ketika mereka melihat di sana
tabut perjanjian lama dengan 2 kerubim, patung kerubim yang ada di atasnya. Mau tahu berapa kali orang Kristen gereja perdana masuk bait suci untuk mewartakan? Buktikan sendiri. Kisah 2 ayat 47. Kisah 2, 46. Maaf, saudaraku, saudari, 46. Kisah 2, 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil Berapa hari mereka masuk bait suci? Tidak, baca kembali. dengan bertekun dan Halo. dengan ya Romo. Dengan bertekun dan dengan Jangan sehati. 46. Tidak. Saya tidak suruh 47, 46. Ya, 46 Berapa hari ini. mereka masuk bait suci, ini yang saya kira saya mau tunjukkan orang gereja perdana masuk bait suci, dan ketika mereka masuk bait suci pasti mereka melihat semua yang ada dalam 46-nya. Hanya 46. Non. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di mana? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saya tidak salah dengar tadi Kak. Di mana? Di mana? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap hari dalam bait Allah. Berarti ketika mereka masuk bait Allah, teman-teman, apa yang mereka lihat? Yuli. Protestan ini aneh-aneh. Kerubim. Ya, Rubin. Hanya karena mereka mau supaya iman Katolik itu dipelintir oleh mereka selalu pakai Keluaran 20 ayat 4 dan 5, tetapi tidak bayar ayat 3. Keluaran 20 hanya 45 kayak. Penjelasannya di ayat 3 mereka tidak mau baca. Ini yang comot-copot suka-suka. Keluaran 20 Ayat 4 dan 5. Yuk. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Lili, tahan dulu. Atau Ya, tahan dulu. Mereka punya garis bawah itu. Jangan membuat padamu. Jangan memiliki patung. Selesai. Hanya itu saja. Tapi tidak tahu patung itu siapa punya. Itu yang mereka tidak baca. Oke, jelaskan dulu. Lili, maaf. Baca dulu. Jangan ada padamu atau jangan membuatmu patung. Nah, ini yang terjemahan bahasa Indonesia yang paling parah nih. Patung. Oke? Nanti saya sandingkan ke Spanyolnya. Lili baca lagi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, berhalanya di sini ayat 5, ayat 4 sudah tadi, 5 sekarang. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, tahan dulu. Kai, ada persoalan di terjemahan ya, Kai. Kalau di Spanyol itu sangat jelas, di ayat 3 dia mengatakan begini. Kalau di Indonesia, di ayat 3-nya nggak dibaca ya, Kai. Ini jadi persoalan di Indonesia. Dari pendeta-pendeta, mereka baca ayat 4 dan 5. Ternyata 4 dan 5 itu menjelaskan ayat 3. Ayat 3-nya seperti apa? Lili. Ganti Allah itu dengan ilah supaya membedakan. Oke, Lili. Allah dengan apa? Ilah. Ilah. Karena kelihatan kedengaran yang sama. Kan orang tidak dengar, lihat, orang tidak dengar huruf besar dan kecil. Orang dengar ya, apa yang bunyi. Oke. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke. Jadi patung dan gambar yang dibawa itu ada dua hal.
Di dalam terjemahan asli, ayat 4-nya dibaca ulang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Di sini ada penghapusan satu frase penting sekali. Kalau dalam bahasa Spanyol itu sangat penting. Jangan membuat, jangan aras, note aras, artinya akan, kayak akan, oke? Tapi di sini tense-nya hilang juga. Di sini dikatakan no tendrás otro. Jangan engkau akan memiliki seperti itu, kayak. Jangan engkau akan membuat. Dia tidak telah membuat, tetapi akan, larangan itu, oke? Akan membuat patung, eskultura itu bukan hanya patung, kayak ukiran dan semua, dan gambar. Yang kata gambar ini dihilangkan. Jadi di situ ada dua hal yang Lili baru baca tadi, seolah-olah hanya patung. Ternyata di situ ada gambar juga. Lili, engkau bacakan tadi yang teman-teman dengarkan. Yuli, engkau tidak akan dengarkan itu. Yuli, engkau sandingkan ke TB2. Apakah di situ ada kata gambar atau tidak di terjemahannya? Karena ini juga ada tendensi takutnya, kecemasan tendensi dari Lai juga menghilangkan. Kalau begitu gambar bisa, foto bisa. Sedangkan kalau kita lihat terjemahan asli, saya pakai interlinear, tolong Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 yang mau ayat 4. Ayat Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, TB2 merangkumkan dari penjelasan ayat 3, baca ayat 3-nya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke, lalu ayat 4, TB2 merangkum dua hal itu, patung dan gambar sebagai berhala, Karena kalau di Lili tadi, ayat 4-nya mengatakan patung saja, Ternyata di terjemahan asli, di Ibrani ada dua, gambar dan patung sebagai berhala. Tetapi diterjemahkan di kitab suci yang baru ini ada semuanya. Ini kitab suci untuk studi ya teman-teman. Ini penting sekali. Jadi persoalan ada di sini di terjemahan Indonesia, seolah-olah situ hanya patung. Karena itu setiap kali Protestan masuk ke Katolik dan omong tentang patung, berhala, patung itu berhala, ternyata di sini omong dua hal, patung dan gambar foto dan semua. Kalau begitu tidak boleh miliki foto orang punya. Kalau foto juga sebagai berhala, kan dalam bahasa asli ini penting sekali, dia menggunakan dua kata, imahen adalah gambar dan patung dan berhala. Jadi ada dua hal sini. Kalau begitu jangan ada padamu patung, gambar dan semuanya nggak boleh Foto nggak boleh, semuanya nggak boleh. Lalu pertanyaan saya di sini untuk Gemini dan kawan-kawan. Di mata uang 100.000 ada gambarnya siapa Presiden. Kalau ada gambarnya presiden, memiliki gambar ini adalah penyembahan berhala dalam konteks Protestantisme. Kalau begitu, suruh pendeta-pendeta tuh, kumpulkan semua yang 50.000, yang 20.000, yang 10.000, yang 100.000, yang ada gambar-gambar orang tuh kasih ke saya. Karena itu berhala tidak boleh. Tidak boleh pendeta-pendeta punya gambar satupun, karena di situ hanya bukan untuk patung. Patung dan gambar. Gereja Katolik. Selamat